Kalau menyentuh anak kecil, batal apa tidak batal? Dia bukan mahram. Siapa yang tahu jawabannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat dalam semua keadaan. Pada saat ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan kesehatan, juga kekuatan, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul kembali untuk ngaji bareng, belajar bersama. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta keluarga, para sahabat, para umatnya hingga yaumul qiyamah, dan insyaallah kita sebagai umatnya nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sebelum pengajian kita dimulai, minta tolong kitabnya udah dibagikan. Baik. Kita bacakan Fatihah untuk pengarang kitab Sulamut Taufiq Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah ta'ala anhu. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Kita sudah nyampe di halaman 13. Alhamdulillah, pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita untuk menambal ya, mengejar ketinggalan kita, mengejar hal-hal yang wajib yang mesti kita ketahui bersama. Ya, gunanya minimal untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah tahu, sudah tahu betul, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita dan sebagainya, ahli kita ya, keluarga kita semua, karena itu merupakan kewajiban. Baik, halaman 13, baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baris yang ke-7, fasal yang baru, faslun wa yunqidul wudu'a ma kharaja minas sabilain. Sudah ketemu? Halaman 13, baris yang ke-7, fasal tentang wa yunqidul wudu'a ma kharaja minas sabilain ila akhirih. Maksudnya bab ini menerangkan tentang hal-hal yang bisa merusak atau membatalkan wudu. Ada beberapa hal yang membatalkan wudu. Jadi wudu itu bisa batal dengan beberapa hal yang terdapat. Insya Allah kita kaji setengah jam ke depan. Ada beberapa kata kunci. Yang pertama, nanti ada istilah as-sabilain. As-sabilain itu ada tubur, ada kubul. Ada juga istilah al-lamsu, ada juga al-massu. Al-massu, ada al-lamsu, itu berbeda. Seperti kita kemarin sudah kita bahas waktu fardu wudu itu ada istilah al-ghuslu sama al-mashu. Beda, ada bedanya. Al-ghuslu sama al-mashu. Ini nanti ada istilah al-massu sama al-lamsu. Walaupun dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sama ya, menyentuh, tapi dalam penggunaannya itu nanti berbeda. Baik, yang pertama
Faslun, kita baca pelan-pelan. Wa yunqidu dan membatalkan al-wudu'a, wudu. Yunqidu itu membatalkan, al-wudu'a, wudu. Apa yang membatalkan wudu? Sesuatu kharaja yang keluar minas sabilaini dari dua jalan. Nanti keterangannya apa itu dua jalan. Ghairal maniyyi, selain mani. Jadi yang keluar dari dua jalan itu selain mani. Jadi yang pertama, ma kharaja minas sabilaini ghairal maniyyi. Jadi kalau terjemahannya itu begini. Wudu itu bisa dibatalkan karena sesuatu yang keluar dari dua jalan selain mani. Dua jalan itu adalah kubul dan dubur. Kubul, dubur. Kubul itu yang depan, yang dubul belakang. Jadi yang membatalkan wudu itu segala sesuatu yang keluar dari kubul juga dubur, dari jalan depan maupun jalan belakang selain mani. Sekarang kita fokus ke pengertian apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan pembatal wudu ya, pembatal. Maksudnya pembatal di sini itu ma yuzilu asy-syai'a aslahu, jadi sesuatu yang menghilangkan asalnya, sesuatu yang menghilangkan asalnya. Asalnya itu ada, tapi karena ada sesuatu ini maka sesuatu itu bisa dihapus gitu. Sudah terhapus. Nah, kalau wudu itu akan terhapus jika ada hal-hal yang ini. Nah, hal-hal yang ini itu diantaranya yang pertama adalah kharaja minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari dua jalan, jalan depan maupun jalan belakang. Jalan depan berarti kubul. Yang termasuk kubul itu, mohon maaf, kita bukan jorok, tapi kita dalam bahas sebuah ilmu harus jelas ya. Untuk memperjelasnya itu kita hilangkan dulu pikiran-pikiran yang kotor. Pikiran-pikiran negatif kita taruh dulu. Kita belajar ini masalah hukum. Yang depan itu kalau laki-laki adalah zakar. Zakar. Yang dimaksud zakar itu yang kita pahami alat kelamin laki-laki itu. Yang keluar dari situ itu kalau yang laki-laki. Apa yang keluar dari laki-laki? Yang pertama apa? Air kencing. Itu udah jelas. Yang kedua kan selain mani. Mani tidak membatalkan. Nanti keterangannya. Di sini ghairal mani, tidak. Mani tidak. Madhi ya. Yang satu lagi wadhi. Jadi ada air kencing, ada madhi, ada wadhi. Itu yang keluar dari laki-laki. Kalau yang dari perempuan apa? Darah haid. Terus apa lagi? Darah nifas. Apa lagi? Ya, keputihan. Apa lagi? Itu maksudnya kalau keluar dari jalan depan ya, yang dari jalan depan itu semua membatalkan wudu kecuali mani. Mani tidak termasuk. Kemudian yang dari jalur belakang atau dubur ya. Yang keluar dari dubur apa? Yang pertama? Pertama itu ya tai. Apalagi? Kentut. Apalagi? Ya. Betul Pak De. Ini yang jarang dibahas. Itu jarang orang tahu. Taunya orang itu yang keluar dari jalan belakang itu ya kentut sama apa? Sama tai. Ada lagi kalau kayak semacam orang yang kena wasir itu, ya itu akan keluar darah. Itu juga membatalkan wudu.
bisa membatalkan wudu karena itu keluar, sesuatu yang keluar. Baik yang keluar itu berupa benda cair, benda gas, terlebih lagi benda padat. Pokoknya yang keluar dari itu semua dihukumi membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, itu tadi yang pertama ya. Yang kedua, wa massu qubulil adamiyyi wa halqatu au halqatu. Kok au al-hautu ini? Harusnya au al-hauti ini. Au al-hauti duburihi. Au halqati duburihi. Insyaallah yang lebih benar itu au halqati duburihi. Au-nya di sini au ataf ke massu. Jadi asalnya itu massu qubulil adamiyyi wa massu halqati duburihi bi batnil kaffi bila hailin. Ya, kita artikan sedikit demi sedikit. Wa massu ini di sini perbedaannya. Massu itu sebetulnya sama juga menyentuh, tapi yang dimaksud menyentuh di sini itu bahasa tepatnya itu Noel. Apa Noel? Nyolek Pak De. Ini pas banget bahasanya. Nyolek. Masuk nyolek gitu ya. Ya emang jarang digunakan, kita nggak pernah mendengar bahasa itu ya. Taunya kita menyentuh aja gitu. Di mana-mana menyentuh. Tapi ini sebetulnya beda. Nanti keterangannya di belakang. Sementara kita artikan nyolek ya. Noel atau nyolek. Masuk qubulil adami. Noel kubul, bangsa manusia. Wa massu qubulil adamiyyi, dan Noel gitu ya. Noel kemaluan yang bangsa manusia. Kemaluannya manusia. Au halqati duburihi, atau Noel lingkarannya. Halaqah itu biasa lingkaran ya. Halaqah duburihi, dubur belakang. Jadi lingkaran belakang gitu. Lingkaran belakang. Ya, kalau kita bisa bayangkan sebentar, ya itu lingkarannya itu. Lingkaran bagian belakang yang dimana itu tepat keluar masuknya kotoran dan sejenisnya, kentut segala macam. Kentut itu ada yang kentut yang berbunyi, ada yang nggak berbunyi, ada yang berbunyi tapi bunyinya pelan, ya itu ada namanya sendiri-sendiri itu. Nah, ini fikih, ini masalah hukum, itu membahas itu semua. Ya, kita hilangkan yang jorok-jorok ya, kita belajar hukum ya. Bi batnil kafi, dengan batn itu dalam, al kaf itu telapak tangan bagian dalam, telapak tangan bagian dalam. Inilah telapak tangan bagian dalam. Nanti keterangannya lebih lengkap. Bila hailin, tanpa adanya penghalang. Bila bi dengan, atau la tidak, hail tidak ada halangan. Jadi menyentuh langsung kubul atau lingkaran dubur ya. Itu membatalkan. Jadi yang kedua, apa yang kedua? Menoel kemaluan ya, atau kubul yang sifatnya manusia gitu. Wa halqati duburihi, dan menoel lingkaran bagian belakang. Yang noelnya itu bibatnil kaffi, dengan bagian belakang telapak tangan. Bila hailin, tanpa adanya penghalang, langsung. Ya, jadi bahasa lebih sederhananya, noel alat kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Yang laki-laki itu alat kelaminnya semuanya. Yang panjang itu, yang namanya zakar itu semuanya. Kalau yang belum sunat itu namanya
yang ujung itu yang belum disunat itu namanya apa di sini namanya? Kulub ya. Kulub bahasa Arab juga kulub tuh, kulfah namanya. Bahasa Arabnya kulfah. Ujungnya itu yang penutup itu, helmnya itu namanya al-kulfah. Al-kulfah itu juga termasuk jika belum sunat. Jika belum sunat. Walaupun menowel ya, menowel. Bahasanya bukan menyentuh ya. Menowel ya. Menowel kulubnya itu sudah membatalkan wudu. Kalau perempuan al-farjinya berarti yang dua bibirnya itu, kemudian kalau perempuan ada di dalamnya kayak semacam al-badru. Susah saya kalau mau jelasin itu. Al-badru itu daging yang ada di bagian atas tapi masih di dalam. Itu menyentuh itunya juga sudah termasuk membatalkan wudu. Nah, kalau yang laki-laki itu hanya zakarnya ya, zakarnya yang satu itu kalau laki-laki. Kalau yang telurnya tidak termasuk. Telurnya, rambutnya itu tidak termasuk. Kalau menyentuh itu tidak membatalkan wudu. Menyentuh telurnya, menowel telur, menowel rambutnya tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan itu az-zakarnya kalau yang laki-laki, yang perempuan al-farjinya, dan ada al-badru atau al-bidru. Ya, daging kecil yang ada di atasnya yang masih nyambung. Yang masih nyambung. Ada pertanyaan, bagaimana kalau sudah terputus? Kalau sudah terputus, misalkan kalau sunat itu kan sudah terputus, apakah masih membatalkan? Batalin nggak? Lepas. Ya, nanti kita jawab di akhir-akhir aja deh biar penasaran. Kita teruskan dulu ya, biar lengkap ya. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi apa? Keluarnya sesuatu dari jalan depan maupun jalan belakang. Kecuali mani. Yang kedua, mencolek alat baik yang depan maupun yang belakang itu yang lingkarannya ya, yang lingkarannya itu. Yang tempat keluar masuknya itu loh Pak. Ya, yang tempat keluar masuknya itu. Menyentuh itu kalau menyentuhnya dengan telapak tangan tanpa adanya penghalang. Kalau nyentuhnya noelnya ya, bukan nyentuh deh nanti ya. Kalau noelnya itu pakai belakang sini tidak batal. Baik, yang dimaksud dengan al-kaf itu yang dimaksud bi batnil kaf itu ini. Kalau tangan kita kalau kita tempelkan begini jari-jarinya, selain ini ya, selain apa namanya ini? Selain jempol, itu dia gini, nggak kelihatan. Ini namanya batnul kaf. Namanya kalau bahasa Jawa epe-epe, ya Pak De ya? Epe-epe namanya. Tapi kalau yang jempol di sini. Jadi yang bagian dalam itu. Otomatis yang bagian sini itu tidak termasuk. Kalau ketowel, noel itu tidak batal. Kalau yang bagian sini tidak batal. Tapi yang dalam sini aja, yang sini. Ini namanya roha, roha. Yang di sini batnul asabi'. Ya, ada namanya masing-masing. Tapi yang intinya kalau disatukan begini itu nggak kelihatan. Tuh nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Nah itu bagian dalam. Ini yang namanya bagian dalam. Kalau yang ibhamnya, yang jempolnya itu begini. Berarti yang sini tidak termasuk, ini juga tidak termasuk. Kalau ketowel itu tidak membatalkan wudu. Yang ketiga, walamsu. Ini dia walamsu. Lamsu itu menyentuh. Walamsu menyentuh. Walamsu basyaratil ajnabiyati. Walamsu menyentuh basyarati. Basyara itu tahu nggak artinya basyara? Basyara itu kulit. Menyentuh kulit. Ya, di sini ya menyentuh kulit. Al ajnabiyati, perempuan ajnabiyah, perempuan lain lah bahasanya.
selain mahram. Yang dimaksud al-ajnabiyah itu selain mahram. Jadi kalau menyentuh kulit selain mahram, ma'akibarin, beserta orang itu sudah dewasa. Kibar itu sudah gede, sudah dewasa. Nanti kita terangkan di belakangnya. Mana tadi? Ma'akibarin. Jadi orang itu sudah besar. Baik. Lamsu basyaratil ajnabiyati, menyentuh kulitnya, berarti kalau seandainya baik di sini maupun di sini itu sudah batal. Sudah apa? Sudah batal. Nah, itu bedanya tadi al-massu sama di sini al-lamsu. Kalau al-lamsu tidak harus ini. Tidak harus. Semua kulit kita yang ada kulitnya ini, yang ada kulitnya. Di sini disebutkan basyaratil ajnabiyah. Basyara itu kulit. Kulit apa saja, mau kulit tangan, mau kulit kaki. Biasanya kalau di Masjidil Haram itu pada bersentuhannya itu kaki biasanya. Keinjek atau enggak nginjek. Tuh Bang Ucip tuh udah hafal kan, paling pernah nginjek orang-orang Turki itu. Nah, itu kalau wudunya batal, membatalkan wudu ya. Ini saya mau tegaskan lagi, menyentuhnya kulit menyentuh kulit al-ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram. Ada yang bisa jelaskan mahram itu siapa saja? Kalau selain mahram itu batal wudunya. Kalau mahram boleh, kalau mahram tidak membatalkan wudu. Kalau kita bersentuhan dengan mahram tidak membatalkan wudu. Ada yang ini nggak mau mencoba siapa saja itu mahram? Mahram ada berapa? Ada berapa banyak mahram? Istri. Siapa deh? Ada berapa dulu? Ada 18. Jadi mahram itu ada 18. 18 ini harus kita kenali. Karena kalau selain 18 ini berarti wudu kita batal. Tapi kalau menyentuh 18 ini wudu kita enggak batal. Sama siapa kamu kesini? Sendirian. Pulang ya? Masih ngaji ya? Ya? Nggak mau? Ya udah, tapi nggak boleh main ya. Duduk aja ya. Sini. Baik. Ya. Aku mana? Abang pulang. Kamu mau pulang nggak? Ya udah, pulang dulu ya. Tadi maghrib saya agak telat karena nangis Pak, pengen ikut, udah pakai kopiah, pakai sarung segala macam. Ayah aku mau ikut. Nangis, saya telat tadi, agak telat. Baik, balik lagi. Al-mahram, ini harus kita kenali mahram itu. Yang pertama, ada 7 orang itu dari jalur nasab. 7 orang dari jalur nasab. Siapa saja 7 orang itu? Yang pertama ibu dulu. Ibu. Yang kedua anak perempuan. Yang ketiga istri, nanti ada bahasan sendiri istrinya. Yang ketiga saudara perempuan. Yang keempat siapa yang keempat? Betul. Anak perempuannya saudara laki-laki. Yang kelima, anak perempuannya saudara perempuan. Yang keenam itu adiknya bapak. Jadi perempuan adiknya bapak. Atau bibi ya, bibi. Bibi itu adiknya bapak. Atau yang ketujuh, kakak perempuannya bapak. Itu disebutnya apa itu? Maklik. Kalau di Jawa itu maklik. Wah ya. Pakde.
Ya, itu emak cilik gitu. Jadi kakaknya bapak. Itu 7 itu ya. Kalau kita menyentuh 7 orang itu wudu kita tidak batal. Tidak batal wudu kita. Lalu itu yang 7 ya. Ada 7 lagi dari jalur susuan. Dari jalur susuan. Kalau kita pernah disusuhkan ya, sesusuan, saudara susuan. Misalkan Pak Makmun pernah disusui sama ibunya Bang Iman gitu misalkan. Maka Pak Makmun itu sama seperti saudaranya Bang Iman. Maka ibunya Bang Iman, ya ibunya mahrumnya Pak Makmun. Sama. Ibunya terus saudaranya terus sampai terus. Jadi 7 seperti itu. 7 seperti yang tadi itu. Dari susuan ya. Jadi 7 ditambah 7 berapa? 14. Sisa berapa lagi? Ada 4 lagi. Ada 4 lagi. Apakah istri termasuk? Ini kita cek. Apakah istri termasuk? Yang 4 itu mahram karena sebab pernikahan. Karena sebab pernikahan. Yang pertama, ibunya istri. Mertua. Ibunya istri ya. Ibunya istri berarti mertua. Mertua perempuan ya. Satu lagi, istrinya bapak. Istrinya bapak, betul. Ya, istrinya bapak. Karena dia nikah dengan bapak. Misalkan nih, jangan bingung dulu nih, saya jelaskan dulu. Bang Yaman protes. Jadi misalkan nih, kita Pak Makmun punya ibu, ya kan? Namanya Siti, ya kan? Bapaknya Pak Makmun misalkan namanya siapa? Bapaknya Pak Makmun siapa namanya? Uli nikah lagi sama Aisyah. Tapi kan itu istrinya bapak. Itu karena sebab pernikahan kan, istrinya bapak. Maka kita sebagai anaknya juga itu termasuk ibu kita. Itu mahram kita. Kita tidak batal untuk menyentuhnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga. Istri yang ketiga dari bapak, yaitu masuk istrinya Pak De. Itu masuk istrinya, ya, masuk istrinya. Itu termasuk zaujatul ab. Yang ketiga apa? Yang ketiga zaujatul ibn, istrinya anak. Apa itu? Menantu. Istrinya anak itu menantu. Berapa tadi itu udah? Ummu Zaujah 17, kurang satu lagi. Ayo, satu lagi, siapa yang tahu? Ini sulit, ini tidak terpikirkan ini. Satu lagi. Itu ke bawah. Satu lagi namanya anaknya istri. Anak bawaan. Betul. Pak Wagiman, Pak Wasimin, betul sekali. Pak Iwan, betul. Anak bawaan istri itu juga kita kalau menyentuhnya tidak membatalkan wudu kita. Itu semua mahram. Ada 18 itu termasuk mahram. Jadi misalkan begini nih, kalau anaknya istri itu misalkan Pak Makmun lagi nih, Pak Makmun kena terus ini. Pak Makmun nikah sama janda muda, punya anak 1, gitu kan. Kalau Pak Makmun itu tidak nikah sama ibunya, boleh nggak Pak Makmun nikah sama anaknya? Boleh kan? Tapi karena nikah sama ibunya, anaknya nggak boleh dinikahin. Gitu. Tapi sebetulnya boleh nih nikah sama anaknya. Tapi selama Pak Makmun tidak nikah sama ibunya. Jadi pilih deh anaknya sama ibunya nih. Harus jelas nih Pak Makmun. Ya gitu, itu anak bintu zaujah, namanya anak perempuannya istri, itu maksudnya. Nah 18 orang ini yang dinamakan mahram. Kalau kita menyentuhnya tidak membatalkan wudu.
Al-ajnabiyati ma'akibarin, berarti kalau menyentuh selain itu membatalkan wudu. Sebuah pertanyaan, kalau menyentuh anak kecil batal apa tidak batal? Dia bukan mahram. Siapa yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Anak kecil misalnya kayak ini lah, ini anak saya nih. Ya, yang kalau kita kan laki berarti kan perempuan gitu Pak De. Perempuan yang masih kecil. Gimana? Tidak batal kalau memang dia belum balik. Tidak batal kalau belum balik. Bagus. Nanti. Bagus. Ada lagi? Tapi kan tidak nafsu. Tidak nafsu. Itu bagus. Menyentuh asal tidak nafsu, anak kecil. Belum balik asal tidak nafsu. Bagus. Tapi kan Tetap bukan mahram. Ayo. Tetap bukan mahram. Ya. Itu jawabannya ada di sarahnya. Intinya begini jawabannya, biar nggak penasaran. Kita kemarin sudah belajar tamyiz. Jadi pada umumnya anak yang belum tamyiz itu masih di bawah 7 tahun. Di bawah 7 tahun itu belum tamyiz. Kita hukumi belum tamyiz. Kayak siapa namanya nih? Azam juga belum tamyiz, masih di bawah 7 tahun. Kalau di bawah tamyiz berarti umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, balita itu sepakat, semua ulama sepakat tidak batal walaupun bukan mahram. Anak kecil yang masih balita ya, ini balita 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak membatalkan wudu. Karena apa? Karena ya anak segitu tidak menimbulkan syahwat. Tidak menimbulkan syahwat. Kemudian umur 6 tahun. Kalau umur 6 tahun itu terjadi perselisihan. Ada yang bilang, wah ini sudah sudah menimbulkan syahwat gitu kan. Ada yang lain, wah ini belum tamyiz, ini masih belum. Jadi akhirnya disepakati itu diserahkan ke kebiasaan. Kalau 6 tahun tuh kira-kira sudah menimbulkan syahwat apa enggak? Kata Pak Wagiman, kalau menimbulkan syahwat maka itu membatalkan wudu. Kalau tidak menimbulkan syahwat tidak membatalkan. Kalau menimbulkan syahwat batal wudu. Kalau tidak menimbulkan syahwat tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sudah 7 tahun, sudah tamyiz, itu sudah dihukumi sudah menimbulkan syahwat. Karena sudah kelihatan ininya, udah 7 tahun itu. Apalagi anak-anak sekarang 7 tahun udah pada ngerti. Ada. Wallahu alam kalau sudah haid apa belum. Tapi kalau yang 7 tahun ini ya, itu masuk usia tamyiz. Nah, ini tamyiz, walaupun anak yang tamyiz ini kan 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, di kitab fikih itu rata-rata menghukuminya baligh itu 15 tahun. 15 tahun dengan hitungan tahun Qamariyah, Hijriyah atau Qamariyah. 15 tahun itu baligh. Kalau anak sudah 15 tahun sudah otomatis otomatis balik. Tapi kalau dalam masa tamyiz yang 7 tahun menuju 15 tahun, ternyata yang perempuan sudah haid, maka dia sudah balik. Jadi saya ulang lagi. Dalam ilmu fikih itu mengatakan batas atas gitu. Batas atas balik itu umur 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau sudah 15 tahun sudah berarti dia balik. Kalau 15 tahun itu SMP kelas 3 ya. Ya, kalau SMP kelas 3 itu udah jelas balik. Sudah jelas balik tanpa khilaf, tanpa pakai dilihat dulu ini sudah haid atau belum, enggak pakai dilihat. Kalau sudah 15 tahun Qamariyah otomatis dia balik. Dalam masa tamyiz menuju balik
7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Kalau perempuan kok sudah haid, maka dia sudah balik, tidak menunggu 15 tahun. Tidak menunggu 15 tahun, itu sudah dihukumi balik. Nah, kalau yang laki-laki 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, belum 15 tahun kok sudah mimpi basah mengeluarkan mani. Mimpi basah atau mengeluarkan mani dalam keadaan tidak tidur juga. Pokoknya keluar mani ya. Laki-laki yang keluar mani itu sudah, dari sejak itu dia sudah balik. Tidak menunggu 15 tahun. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau menyentuh yang umur segitu, itu membatalkan wudu dari 7 tahun ke atas ya, dari 7 tahun ke atas. Kalau yang masih balita itu masih tidak membatalkan wudu. Baik, yang tadi itu berarti yang ketiga ya, yang dewasa ya, ma'akibarin. Maka di sini takbirnya itu ada ma'akibarin. Walamsu basyaratil ajnabiyati ma'akibarin. Maksudnya kibarin berarti tamyiz ke atas gitu ya. Yang ketiga itu ya. Yang keempat, nah ini agak menarik ini. Yang empat ini menarik ini. Wazawalul aqli, hilang akal. Hilang akal. Akalnya hilang. Wazawalul aqli itu membatalkan wudu. Wudunya batal sebab hilang akal. Seperti apa orang hilang akal? Seperti orang gila, orang mabok. Bagus. Orang gila, orang mabok, apalagi orang pingsan, orang ada penyakit ayan, itu juga ya yang ayan yang suka itu epilepsi ya, epilepsi itu wudunya batal. Nah, ini satu lagi nih, hilang akal itu la naumu qa'idin mumakkinin, orang tidur. Ini begini penjelasannya sebetulnya. Wa zawalul aqli, orang yang hilang akal itu menyebabkan akalnya hilang, itu menyebabkan batalnya wudu. Termasuk orang tidur. Tidur itu juga menghilangkan akal kan, kesadarannya hilang. Orang tidur itu pada hukum awalnya itu dihukumi membatalkan wudu. Ya normalnya orang tidur normal itu batal wudunya. Kecuali ada pengecualian. Wudunya tidurnya para nabi. Para nabi itu biarpun tidur, matanya merem, tapi hatinya tidak lalai. Makanya para nabi itu tidurnya pun tidak membatalkan wudu. Tapi kalau kita, kalau tidur udah tenggelam udah, bukan hanya ini ya, pulas ya. Ini di sini nih. La nauma qaidin. Bagus, pertanyaannya bagus Pak De. Pak De kamu bagus pertanyaannya. La naumu qaidin, kecuali tidurnya orang yang duduk, qaidin duduk ya. La naumu qaidin duduk, mumakkinin yang duduknya itu netep. Mumakkinin netep maq'adahu di tempat duduknya. Maq'adahu di tempat duduknya. Jadi kalau ada orang, ya Allah, baru berapa menit perasaan udah bisa aja. Apa ya, dilanjutkan ya, dihabisin ya. Tidurnya orang yang duduknya itu menetap di tempat duduknya. Seperti kita kalau Jumatan, tempat kita duduk gitu kan, tempat duduknya itu menetap. Kecuali kalau maksudnya itu sudah berubah gitu maksudnya. Jadi ketika duduk begini, yang namanya ngantuk, tiba-tiba sadar duduknya udah pindah duduknya, misalkan jadi begini gitu. Nah ini kan tidak tetap duduknya, berarti yang ini batal. Kalau yang tadi
Enggak. Kalau yang tadi enggak. Kalau yang duduknya tetap enggak. Atau dia masih ragu. Atau dia ragu. Misalkan ragu begini. Aku duduknya sudah berubah enggak ya? Nah, kalau dia ragu, itu tetap dia tidak batal. Ragu ya. Dia ragu. Aku duduknya tetap begini enggak ya? Nah, itu tetap enggak batal. Kecuali ada orang yang bilang di sampingnya, misalkan orangnya ini orang bisa dipercaya, kamu tadi kentut, saya dengar suaranya. Kecuali ada orang yang bilang seperti itu, maka walaupun duduknya sudah netep, dia batal. Karena ada orang yang dipercaya tadi itu menyaksikan bahwa Pak Makmun duduknya kentut gitu ya. Kalau nggak ada yang bilangin, terus duduknya kita merasa tidak berubah, ya itu wudhu kita tetap sah, tidak batal. Baik, sebelum akhir ada beberapa hal. Kenapa sih kita belajar hal yang membatalkan wudhu itu? Di antaranya adalah kalau kita batal wudhu, kita ada larangan 4 hal. Kita tidak boleh melakukan 4 hal ini. Jadi kalau kita batal wudhu, kita tidak boleh melakukan 4 hal. Yang pertama, tidak boleh melakukan sholat. Yang kedua, tidak boleh melakukan tawaf. Yang ketiga, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Yang keempat, tidak boleh membawa Al-Quran. Menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawa. Makanya ada baiknya kita kenali hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi secara singkat saya uraikan, saya rangkum, ada 4 hal yang membatalkan wudhu. Kita harus tahu, harus paham karena ini wajib. Ini pengetahuan wajib. Kita belajar yang wajib-wajib. Nah, yang wajib yang di antara hal membatalkan wudhu ada 4. Yang pertama keluar sesuatu dari 2 jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang, baik kubul maupun dubur, baik yang berupa normal ya, yang berupa normal kayak kentut, tai, atau yang tidak normal, darah. Juga madhi sama wadhi. Kalau mani tidak membatalkan. Yang kedua, menoel kubul atau alat kemaluan, juga menoel lobang daripada dubur. Yang menoelnya itu dengan bagian dalam tangan. Yang menoelnya itu tidak pakai penghalang. Kalau pakai penghalang berarti tidak masalah. Ini tidak pakai penghalang. Yang ketiga yang membatalkan wudhu, menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram. Mahram tadi sudah ada 18, kita sudah sampaikan, nanti dipelajari lagi, diingat-ingat lagi. Menyentuh ya, baik menyentuh itu yang menyentuh maupun yang disentuh. Nah, itu dia. Ini bedanya tadi, kalau yang lamsu di sini yang menyentuh dan yang disentuh batal. Tapi kalau yang menoel tadi itu hanya yang menoel yang batal wudhunya, yang ditoel enggak. Yang ditowel nggak batal. Misalkan Pak Makmun iseng gitu kan, noel itunya Bang Ucup misalkan, yang batal Pak Makmun, kalau Pak Ucup enggak. Ya, kalau itu bedanya noel sama menyentuh tadi itu bedanya. Ya kali aja iseng gitu kan. Ya. Yang keempat hilangnya akal. Hilangnya akal baik karena gila, karena mabok, tidur, apalagi ayan dan sebagainya yang mengakibatkan akalnya hilang. Ada tidur yang tidak membatalkan, yang itu tidurnya orang yang duduk dan duduknya itu menetap, tidak bergerak daripada tempat tidurnya, atau tidurnya para nabi, itu tidak membatalkan wudhu. Apa masih ada waktu untuk buka pertanyaan atau kita tutup, kita sambung besok?
karena waktunya habis. Insyaallah mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita pahami, kita bisa amalkan, mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wa'fu anna ya karim waghfir lana ya rahim ya arhamar rahim warhamna bi rahmatikal wasi'ah da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti habis sholat isya, habis sholat ba'diyah jangan buyar dulu, nanti ada santapan jasmani ya. Ini santapan rohani, nanti ada santapan jasmani. Ya dicicipin ya. Semuanya nggak boleh buka.